Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan luar biasa. Amin. Haleluya. Kita mau simpan hati kita di hari Minggu yang indah ini. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita memuji Dia, menyembah Dia. Meskipun kita ibadah di rumah masing-masing, saya percaya lawatan Tuhan sungguh luar biasa melawat setiap kita. Amin. Haleluya. Kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau baik dan amat baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa buat setiap kami. Terima kasih Bapa, saat pagi ini kami ingin memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami meninggikan nama Engkau Tuhan. Engkau urapi setiap kami, Engkau penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Yes Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami datang saat ini Tuhan.
terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, oh haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa hadis saat ini menjamah setiap kami Tuhan, bahkan melawan setiap kami Yesus. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, oh Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, sungguh Kau ajaib. Haleluya Yesus. Shikaramaya Sitaramaya Ramaya Si, Shiramara Tamarabaya Siramaya Sitaramaya Ramaya Sitaramaya Ramaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shikaramaya Ramaya Sitaramaya Ramaya Sitaramaya. Kau hadir saat ini Tuhan, Kau menjamah setiap jemaatmu yang sakit, Kau menjamah kami yang terluka, Kau membebaskan semua yang terbelenggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau melawat kami satu persatu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Melawat kami Tuhan, Kau penuhi kami Yesus. Shitaramaya Sitaramaya Sitaramaya Ramaya Sitaramaya Ramaya Sitaramaya. Kami buka hati kami buat Engkau Tuhan, kami buka hati kami buat Engkau Roh Kudus. Shitaramaya Sitaramaya 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 Sitaramaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau yang layak ditinggikan Yesus, sebab Kau yang layak diagung-agungkan Tuhan. Sitaramaya 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 Sitaramaya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, benar Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau sungguh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah pagi di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Kau sudah beracara buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami mau meninggikan Engkau, kami mau bersorak-sorai buat Engkau. Kau sendiri yang melawan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Gimana kabarnya saudara? Gimana? Saya percaya sukacita dicurahkan buat setiap kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan bersyukur, karena kita percaya Tuhan kita sungguh luar biasa dan Dia sungguh baik. Haleluya.
bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari katakan, datanglah kebaiknya. Yes, haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Kita percaya siapa yang masa bersyukur, kita mau lambaikan tangan kita, saudara. Haleluya. Kita percaya kita semua selalu bersyukur pada Tuhan. Apapun keadaan kita pada saat ini yang semakin hari semakin sulit, kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Kami mau terus memandang wajah Engkau Tuhan. Kami terus hanya berharap pada Engkau Tuhan. Sitarapaya, sitaramaya, ramaya, sitaramaya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganmu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang baik, sehingga kesempatan pagi hari ini, meskipun kami beribadah secara online, Engkau telah izinkan kami untuk bersama-sama. Dan sebentar lagi kami hendak merenungkan firman Tuhan, ialah urapan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semua, baik hamba-Mu ataupun yang mendengarkan serta mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Biarlah terang firman-Mu senantiasa menuntun kami. Kami bersyukur dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita saat sekarang ini ibadah secara online, tetapi saya percaya kita tetap merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terlebih kita yang dengan sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, meskipun di tempat kita masing-masing, kita terus menyatukan hati untuk senantiasa bersekutu di hadirat Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Yang saya berikan tema pada pagi hari ini, hidup yang arif bijaksana di masa sukar. Hidup yang arif bijaksana di masa sukar. Demikian firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda zaman sudah membuktikan kepada kita bahwa kita saat ini
sudah hidup di akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman adalah datangnya masa yang sukar. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 di sana tertulis, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah hal ini sudah kita alami? Kesukaran kita rasakan. Pandemi saat sekarang ini belum berakhir. Banyak yang terdampak oleh karena kesukaran dari pandemi yang saat sekarang ini terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Ini menandakan bahwa kita berada di akhir zaman. Ada kesukaran yang berat, ada tekanan hidup. Banyak orang yang di PHK. Banyak orang yang sulit mencari pekerjaan. Bahkan kalau terjadi lockdown, banyak orang yang kehilangan penghasilan. Saudara yang kasih Tuhan, untuk dapat menang dalam keadaan dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita perlu untuk menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang bijaksana? Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, memperhatikan dengan seksama kehidupan kita. Efesus 5 ayat 15. Banyak orang lebih suka memperhatikan orang lain. Banyak orang lebih suka memperhatikan rumah tangga orang lain. Banyak orang yang lebih suka memperhatikan kesalahan orang lain, bahkan menjudgment orang lain. Kekurangan orang lain, kekurangan orang lain lebih banyak daripada kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan menjadi orang munafik yang lebih melihat kekurangan orang lain daripada kekurangan diri kita sendiri, daripada kesalahan diri kita sendiri. Dalam Matius 7 ayat 3 disebutkan atau tertulis, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini suatu hal yang aneh, saudara. Hal kecil yang dikerjakan orang lain bisa terlihat dengan jelas, tetapi hal-hal besar yang kita lakukan tidak kita ketahui. Ini menunjukkan bahwa orang lebih sering menjudgment, menghakimi, melihat kekurangan orang lain daripada diri sendiri. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Bagaimana pikiran kita, tutur kata kita, dan perbuatan kita perhatikan dengan seksama. Dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Filipi 4 ayat 8 sampai dengan 9. Di sana tertulis, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hal-hal yang baik, hal yang indah, hal-hal yang suci, itu harus senantiasa mewarnai pemikiran kehidupan kita, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karena saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memikirkan sesuatu
keburukan-keburukan orang lain, maka saudara yang kasih Tuhan, itu artinya kita mendiskreditkan, menjudgment orang lain itu. Dan belum tentu itu terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi mari kita menata hidup kita dan melakukan segala sesuatu yang baik, mulai dari pemikiran kita dan perbuatan kita. Hal yang kedua, punya kerelaan hati untuk dibentuk. Dalam Efesus 5 ayat 15, di sana disebutkan jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Orang bebal adalah orang yang tidak mau berubah. Orang arif adalah orang yang mau belajar dari kesalahan. Orang arif di sini adalah orang sama dengan orang yang bijaksana. Setiap kesalahan yang pernah terjadi dalam kehidupannya tidak akan terulang dalam kehidupan berikutnya, karena dia selalu belajar dalam kehidupan. Ketika kita ditegur firman Tuhan, justru kita harus berterima kasih, karena itulah tanda cinta kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita salah dibiarkan, justru Tuhan itu tidak sayang kepada kita. Ingat, ketika orang tua mendidik kita mungkin dengan sedikit mendisiplin, itu semua untuk kebaikan kita. Firman Tuhan adalah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mendengarkan firman-Nya, jangan katakan orang itu nyentimen kepada kita karena kita ditegur oleh firman-Nya, sehingga kita tidak mau lagi beribadah ataupun mendengarkan. Tetapi firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Efesus 5 ayat 17. Ayat 17 mengatakan, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kata-kata usahakanlah ini artinya adalah ada sesuatu upaya yang sungguh-sungguh, ada semangat yang keras untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk kita hidup bijaksana di saat ini, di masa-masa yang sulit seperti ini, membutuhkan sebuah upaya atau usaha yang sungguh-sungguh. Sebab dunia selalu mencoba menarik kita jauh dari Tuhan. Dunia ini selalu berusaha untuk menarik kita dari kebenaran, filsafat dunia. Dan ini menjatuhkan kita dengan berbagai macam pengaruh. Apalagi saat sekarang ini kita tahu bahwa teknologi semakin canggih. Setiap pagi kita bisa membuka chat, membuka percakapan pribadi, membuka percakapan grup, di mana ada sesuatu yang tidak membangun kehidupan kita, yang seringkali ingin menarik kita, sehingga kita akhirnya hidup tidak bijaksana dan terpengaruh olehnya. Dan masih banyak lagi pengaruh-pengaruh yang lain. Oleh sebab itu, mari kita terus berupaya untuk mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Dan setiap hari kita bisa dengarkan melalui YouTube. Sementara hari Kamis dan Sabtu kita mendengarkan berita firman Tuhan. Mungkin nanti kalau sudah normal ditambah Selasa. Kesempatan yang baik kita gunakan untuk belajar firman Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Karena ini adalah harga yang harus dibayar, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Hal lain yang harus kita lakukan sebagai bagian dari membayar harga adalah hidup penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya ulang lagi, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya. Itulah yang akan memampukan kita untuk hidup bijaksana dan dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah menjaga perkataan kita. Ayat 19-20 saya akan baca. Dan berkata-katalah
seorang kepada yang lain dalam mazmur, hitung pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak Allah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali percekcokan, pertengkaran, perselisihan, baik di dalam rumah tangga, lingkungan masyarakat, bahkan gereja, karena kita tidak bijaksana dalam berkata-kata. Orang begitu gampang mencibir, orang begitu gampang mencemooh, orang begitu mudah mengolok-olok, mudah menghakimi, mengumpat orang lain. Dan itu juga ditaburkan di dalam pengaruh di media massa yang sekarang ini sedang seringkali kita lihat. Tetapi saudara kasih Tuhan, mari kita menggunakan hikmat yang dari Tuhan untuk berkata-kata yang memberkati, untuk berkata-kata yang menyejukkan, untuk berkata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita dapat hidup bijaksana dan berkemenangan, kita harus menjaga perkataan kita. Bukan hanya menjaga kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, tetapi kita juga perlu memperhatikan cara kita menyampaikan kata-kata kita. Kata-kata yang penuh berkat, kata-kata yang berlandaskan firman Tuhan, bukan yang menyakiti, bukan yang merendahkan, bukan yang mencemooh. Mari kita terus menjaga diri kita, saudara. Karena firman Tuhan yang senantiasa membatasi kehidupan kita, sehingga kita mengeluarkan buah perkataan kita, perkataan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita belajar 4 hal. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang bijaksana di masa-masa yang sulit seperti ini. Yang pertama adalah memperhatikan dengan seksama kehidupan kita, selalu mengoreksi diri kita, selalu introspeksi diri kita. Kemudian yang kedua, punya kerelaan hati untuk dibentuk Tuhan. Firman-Nya akan terus membentuk kita, sehingga kita menjadi serupa dengan gambarannya. Yang ketiga, ada harga yang harus dibayar. Kita harus bekerja keras untuk mewujud nyatakan bahwa hidup kita bisa hidup di dalam kearifan dan kebijaksanaan. Dan yang keempat adalah menjaga perkataan kita, sehingga perkataan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di masa-masa yang sulit seperti ini, Bapa, biarlah kami terus untuk berupaya hidup bijaksana, dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu membentuk kami, sehingga kami senantiasa mendapat terang daripada firman-Mu, mendapat tuntunan daripada firman-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh menunjukkan orang-orang hidup yang di akhir zaman yang bijaksana, yang arif, yang senantiasa hanya mengandalkan firman Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit saat sekarang ini. Kami percayakan kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan akan pulihkan, sembuhkan. Tuhan akan berikan pemulihan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga yang terbeban berat oleh karena persoalan-persoalan kehidupan mereka, apapun yang mereka alami saat ini, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka semua, memberikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu, berkati keluarganya, berkati seluruh apa yang diharapkan kami semua, terlebih di dalam jemaat-Mu ini. Meskipun saat sekarang ini kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, memberikan semangat baru buat kami, supaya kami terus giat dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, terus beribadah meskipun secara online, dan selalu
menambahkan jam-jam doa kami. Kami serahkan kepadamu Bapa. Tuntunlah kami, terangi kami, sertai kami Bapa, sehingga kami terus mendapatkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kepadamu segala pergumulan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami seminggu yang akan datang. Tuhan menyertai setiap langkah kami. Biarlah Tuhan selalu beserta dengan kami dimanapun kami berada. Kami senantiasa dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami terus Tuhan berikan kesehatan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala aktivitas kami. Karena kami diberkati bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.